Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya market indeks dolar saat ini. Langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya hari ini hari Jumat ya, dan kita mulai di time frame weekly untuk melihat seperti apa kondisi dari pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, karena hari Jumat ini adalah penutupan terakhir di candle weekly. Dan tentunya perlu kita lihat sampai dengan posisi saat ini, candle weekly masih memberikan ya informasi dorongan seller yang cukup sangat kuat, di mana di awal minggu ini ya, di awal minggu terjadi tekanan buyer yang bisa dikatakan sangat cukup signifikan ya, sampai mendekati resisten atau mendekati open weekly yang dimana membentuk area resisten minggu ini yaitu di 105.822 dan memiliki titik terendahnya yaitu di 104.115, dan kemudian pembukaan di weekly masih dibuka di candle warna hijau yang tentunya memberikan informasi bahwasanya sempat terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Tapi di akhir minggu ini ya terjadi dorongan kuat pada seller ya kalau kita perhatikan, dan kondisi ini dikonfirmasi oleh berita di mana berita daripada pengaruh pada indeks dolar itu sendiri tidak sesuai dengan harapan. Artinya berita-berita yang rilis kurang bagus ya, atau tidak mendukung indeks dolar terjadi kenaikan. Dan tentunya dengan adanya posisi penurunan yang terjadi, kalau kita lihat di area sini, saya melihat ini adalah area order flow ya. Ada area order flow atau OF ya, di mana area order flow ini juga memberikan informasi di time frame weekly. Ini ada area order block di wilayah ini. Tentunya kalau kita perhatikan, ini sudah memberikan informasi kuat. Area-area ini tuh kecenderungannya bisa menjadikan informasi kuat untuk penolakan pada buyer ya. Di sini area ini. Cuman memang kita belum tahu apakah minggu ini karena minggu ini terakhir hari Jumat ini atau enggak minggu depan ya. Yang pastinya berhubungan dengan pergerakan yang saat ini bergerak di wilayah order flow ya, kecenderungannya bisa menjadikan potensi pembalikan. Dan minggu depan juga akan rilis yang namanya tingkat suku bunga ya, baik itu The Fed akan mempertahankan kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point, oke, atau akan menurunkan sebesar 50 basis point. Jika mana terjadi diturunkan 50 basis point, maka akan berpengaruh pada indeks dolar, akan terjadi pelemahan lanjutan. Tapi kalau minggu depan ya istilahnya kenaikannya tetap ya 75 basis point, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi kenaikan karena penurunan dari beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang ini dikarenakan adanya pidato The Fed yang lebih dovish. Oke. Sekarang kita berlanjut di di time frame daily ya. Kita lihat di time frame daily untuk pergerakannya. Di time frame daily di sini kan saya sudah tarik area trendline. Ya, trendline bawah dan trendline atas, di mana ada area 50% yang menunjukkan potensi pergerakan area compression. Dan kalau kita hubungkan ya dengan area compression ini ya, serta mendekati wilayah-wilayah yang rawan pembalikan ya, bisa juga dari posisi pergerakan area compression kecil-kecil ini ya, yang selalu menyentuh di mana ada support become resistant, disentuh lagi support become resistant, dan posisinya kecenderungannya biasanya terjadi pembalikan secara cepat. Ya, ini kondisi yang pertama ya yang wajib Anda ketahui. Dan selanjutnya kalau kita lihat dari beberapa pergerakan hari kemarin di sini ya, pergerakan hari kemarin di sini ada penolakan yang cukup signifikan ya setelah membentuk posisi lower low. Oke, ini kan lower low. Kenapa? Karena sudah di breakout daripada low sebelumnya ya. Di sini ada lower low. Kemudian dia naik ya, membreakout area ini, membentuk lower high ya. Meskipun tidak sampai dengan di atasnya daripada 50%, tapi di sini sudah memberikan konfirmasi yang cukup jelas
ya. Area ini terjadi yang namanya lower low, lower high ya. Kemudian ada 2 candle warna merah memberikan dorongan seller yang sangat kuat ya. Informasi ini di mana ada mother bar, inside bar, dan di sini ada impulsif bearish. Dan posisi besar kemungkinan hari ini akan berlanjut turun gambaran saya setelah pembentukan daripada 3 candle ini, 3 inside down. Dan ini sudah berpotensi ya hari ini akan menguji kuat, karena kalau kita hitung range daripada pergerakan indeks dolar sampai dengan hari ini ya, hari Jumat, kalau kita ukur besarannya hanya berkisaran baru berkisaran 1698. Biasanya itu bergeraknya bisa lebih dari ini, antara 2500 sampai dengan 3000. Artinya kalau hari ini karena banyak news yang akan rilis mempengaruhi indeks dolar melemah, maka akan diperkirakan akan break di bawah support minggu ini. Ya, tapi kalau nantinya ternyata area support minggu ini cukup kuat dan tidak mampu, besar kemungkinan juga akan mendekati wilayah area ini, trendline yang 50% ini, tengah-tengah daripada trendline bawah dan trendline atasnya. Bisa juga akan menguji sekali lagi wilayah resisten minggu ini mendekati area open weekly. Ini kondisinya ya untuk saat ini. Dan sekarang kita coba turunkan di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam saya melihat potensi perubahan tren ya. Perubahan tren itu artinya saya melihat tekanan seller terjadi. Karena tadi kan kita lihat ini adalah area lower high ya, yang dimana memberikan potensi sudah break wilayah ini ya. Ini sudah di breakout, artinya ini sudah fix menjadi lower low dan ini menjadi lower high. Cuman posisi saat ini untuk memastikan ini betul-betul lower high ya kan, ini harus betul-betul bisa break di bawah support minggu ini. Tapi kalau ini terjadi kenaikan berlanjut ya, membreak area resisten minggu ini, maka kecenderungannya akan mencari titik lower high berikutnya yang lebih tinggi. Intinya di situ gambarannya ya. Dan menariknya ini nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman ya, pembentukan chart pattern yang telah terjadi breakout di hari kemarin. Ada bearish engulfing, kemudian konfirmasi saat ini sudah terjadi penurunan, maka di sini kuat untuk memberikan informasi bahwasanya akan terjadi penurunan berlanjut. Gambarannya seperti itu. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam ya, untuk melihat lebih jelas kondisi daripada pergerakan indeks dolar saat ini. Ya, perhatikan, saya melihatnya ini ada beberapa potensi ya. Saya tunjukkan dulu. Pertama kan saya tarik garis ini membentuk sebuah pergerakan chart pattern broadening ya. Tapi secara pergerakan saat ini saya lihat ya, posisinya ini juga bisa dikatakan pembentukan chart pattern diamond. Itu yang artinya seperti ini. Nah, ini ada breakout juga di wilayah ini. Perhatikan. Nah, ini ya, kemudian di atas juga hal yang sama, ini adalah puncaknya. Nah, ini membentuk chart pattern diamond, di mana ada potensi turunan kuat, penurunannya ya, setelah terbentuknya breakout impulsif bearish di sini. Nah, ini yang pertama. Tapi ini juga memberikan informasi kuat terjadinya head and shoulder ya. Ini headnya, shoulder. Ini neckline nih. Nah, neckline-nya area ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu Fibonacci retracement-nya. Perhatikan, ini neckline-nya. Nah, neckline-nya di sini nih. Nah, ini neckline-nya. Oke, ini neckline ya. Kemudian dia retest neckline dan ini melanjutkan penurunannya. Menurut saya hari ini kecenderungannya akan kuat turun setelah saya melihat ada potensi ini menjadi high terakhir ya untuk head. Ini neckline ya. Kalau saya pindahkan di posisi seperti ini, perhatikan ya, posisi seperti ini, maka saya mendapatkan target minimal dari potensi pergerakan ini. Yang pertama adalah wilayah ini dulu ya, yaitu targetnya menuju low weekly. Oke, itu target pertama. Target keduanya adalah menuju area di sini 50% ya. Area 50%
di 103.950. Oke. Jadi saya punya dua informasi ya, perhatikan. Yang pertama informasinya adalah ini. Akan menguji pertama di sini dulu ya, daripada low weekly sampai dengan open weekly ini uji pertama targetnya ya, ini target pertama. Oke, target keduanya adalah wilayah 50% nih ya, area ini dari support minggu ini sampai dengan area 50%. Jadi saya punya dua target untuk pergerakan indeks dolar ya. Ini ada dua target. Sebentar. Nah, area itu ya yang akan dikejar hari ini. Menurut saya gambaran kuat ke situ, tapi nanti setelah pergerakannya bergerak ke wilayah ini ya, kalau sampai dengan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ternyata mampu break di bawah low weekly dan bergerak tepat di wilayah support minggu ini, nanti kita lihat apakah ini akan menjadi double bottom untuk dia kembali naik atau akan meneruskan penurunannya. Kemungkinan besar terhenti sampai area sini untuk sesi Eropa nanti, atau terhenti sampai area sini sesi Eropa nanti. Oke, dan tentunya nanti malam juga ada news yang akan menggerakkan indeks dolar. Apakah akan lebih melemah atau akan ada kebangkitan dia bergerak naik. Catatannya di situ. Dan sekarang saya akan bahas news yang akan rilis ya malam ini ya, hasilnya seperti apa, kondisinya langsung aja kita lihat di kalender ekonomi. Langsung aja kita lihat ya hasilnya seperti apa nanti di kalender ekonomi. Oke, ini untuk kalender ekonomi hari ini tanggal 9 Desember 2022, di mana pukul 20.30 ada core PPI ya. Kalau kita buka hasilnya, prediksinya ya, data yang masuk di sini dari data sebelumnya hasilnya adalah 0,0%. Diprediksikan ada kenaikan 0,2%. Jadi kalau kita lihat nantinya kalau aktualnya sesuai dengan forecast, maka diperkirakan indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke, kalau kita lihat data sebelumnya, ya data sebelumnya di sini memang posisi sebelum-sebelumnya terjadi penurunan ya. Itu terjadi penurunan 2 bulan terakhir dari bulan 10, kemudian bulan 11 turun, dan saat ini memasuki bulan 12, bulan Desember, prediksinya ada kenaikan. Oke. Tapi tentunya nanti akan kita lihat ya, karena core PPI ini untuk teman-teman informasi ya, di mana indeks harga produsen inti ya mengukur perubahan harga jual barang dan jasa yang dijual oleh produsen, tidak termasuk makanan dan energi. Jadi di luar makanan dan energi ya. PPI ini mengukur perubahan harga dari sudut pandang penjual. Ketika produsen membayar lebih untuk barang dan jasa, mereka cenderung membebankan biaya yang lebih tinggi kepada konsumen. Sehingga PPI ini juga dianggap sebagai indikator utama untuk inflasi konsumen ya. Jadi ini sangat berpengaruh kepada tujuan The Fed sendiri ya dalam menurunkan tingkat inflasi sebesar 0,2%. Sebesar 2% ya. Saat ini kan 7,7%. Itu targetnya, dan di sini teknisnya adalah jika mana datanya sesuai atau di atas daripada perkiraan, di atas 0,2%, maka diprediksikan indeks dolar akan menguat. Tapi sebaliknya kalau data hasilnya di bawah perkiraan, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Ini untuk core PPI sendiri ya, inti. Dan ini yang high impact ya, PPI sendiri. Di sini datanya sama, netral hasilnya ya kalau kita lihat. Dan di mana indeks harga produsen ini atau PPI mengukur perubahan harga barang yang dijual oleh produsen. Ini adalah indikator utama inflasi harga konsumen, hampir sama dengan core PPI ya, cuman ini adalah utamanya. Jadi pengaruhnya sangat besar ya. Posisinya sih cuman kalau kita lihat dari dua informasi PPI dan core PPI, kecenderungannya indeks dolar lebih menguat. Nah ini, tapi nanti kita lihat hasil aktualnya. Dan di pukul 22.00 ada Magician Consumer Expectation ya. Magician Consumer Expectation di sini memperlihatkan ada penguatan dari 55,6% menjadi 56,0%. Jadi kalau nanti hasilnya di atas perkirakan, maka indeks dolar akan terjadi penguatan, dan yaitu kalau hasilnya di atas perkiraan, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Sebaliknya kalau di bawah
perkiraan indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke, ini dari hasil berita ya, atau nanti kita lihat hasilnya seperti apa dari jam 20.30 dan jam 22.00. Oke, memprediksikan indeks dolar menguat. Kita kembali lagi di analisa teknikal untuk indeks dolar itu sendiri. Kalau kita perhatikan dengan adanya tadi sudah saya sampaikan ya, menguji kuat wilayah target pertama dan target kedua. Kalau nanti ini memang betul-betul turun dan rilis news nanti sesuai dengan perkiraan, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan setelah rilis news. Tapi kalau nanti newsnya tidak mendukung indeks dolar terjadi penguatan, maka hasilnya akan terjadi penurunan berlanjut. Yang pastinya saat ini memberikan informasi jelas impulsif bearish, besar kemungkinan akan menuju wilayah target, kemungkinan retest dan menuju ke wilayah ini. Baru nanti kita lihat ya sesi Amerika apakah menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Oke, ini kondisinya untuk indeks dolar saat ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan untuk trading di baik mata uang ataupun di komoditas, baik itu XAUUSD ataupun crude oil. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.